Dengan adanya kata maha, bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita sendiri agar tidak keterlaluan menjadi maha? Oke, thank you Kak. Ya welcome, ada belum dijawab. Yang hujan turun lagi di bawah payung, ada lagunya di bawahnya. Ya, jadi gimana agar kita tidak keterlaluan atau agar kita bisa mengontrol diri kita sendiri agar tidak keterlaluan menjadi seorang maha ini tadi ya. Ini konteksnya mahasiswa. Yang pertama adalah jangan dipenggal kalimatnya atau jangan dipenggal katanya. Jangan dipisah katanya secara dalam memaknai kata mahasiswa, jangan dipenggal mahanya aja gitu. Tapi gandengkan juga dengan yang namanya siswa. Siswa artinya adalah orang yang tidak tahu atau orang yang tidak memiliki pengetahuan. Nah, ditambah maha yang artinya kan sangat tidak memiliki pengetahuan. Kasarnya ya sangat bodoh gitu kan. Nah, sekarang apa yang akan bisa kita sombongkan, apa yang bisa kita sombongkan, apa yang akan kita sombongkan dari sebuah kalimat atau dari sebuah label mahasiswa atau orang yang sangat tidak memiliki pengetahuan. Apa yang akan kita sombongkan dari orang yang tidak memiliki pengetahuan? Kita kalau misalkan nggak punya pengetahuan apapun, apa yang akan kita sombongkan? Dari ketidakpemilikan kita, apa yang akan kita sombongkan? Kan nggak ada. Dan dalam hal apapun tapi harus memiliki sifat tidak sombong. Jangan sampai kita memiliki yang namanya sifat sombong ya kan. Karena ya kalau mungkin bagi kita yang baru mulai belajar, baru menuntut ilmu, sombong itu merupakan sebuah proses juga sih. Banyak juga yang orang yang belajar kemudian jadi sombong itu juga banyak juga. Nah itu suatu hal yang wajar sepertinya, bukan benar ya, tapi hal yang wajar. Bahkan kan kalau nggak salah dari Umar bin Khattab kalau nggak salah ya, pernah menyampaikan bahwa tahapan orang mencari ilmu kan ada 3 gitu. Kalau nggak salah nih, kalau salah ya minta tolong dibenarkan di kolom komentar ya. Jadi tahapan orang mencari ilmu itu ada 3. Tahap pertama, dia akan merasa sombong, dia akan merasa tahu segalanya, dia akan merasa bahwa dia yang paling cerdas, dia yang paling pintar sehingga dia sombong. Itu tahap pertama. Kemudian ada tahap kedua, ketika orang lagi belajar ilmu, tahap pertama selesai, kemudian dia belajar terus lagi, dia akan memasuki tahap kedua, di mana dia akan menjadi seseorang yang tawadhu, akan menjadi seseorang yang rendah hati gitu. Akan menjadi seseorang yang rendah hati. Itu tahap kedua. Kemudian ketika dia belajar lagi, dia akan memasuki ke tahap yang ketiga, yaitu tahap di mana kita atau dia orang yang menuntut ilmu itu merasa tidak tahu apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, merasa pengetahuan yang dia miliki itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketidaktahuan dia atas segala hal, segala macam pengetahuan yang ada di dunia ini. Itu 3 tahapan mencari ilmu yang kalau nggak salah itu disampaikan oleh Umar bin Khattab yang oleh Khalifah Umar bin Khattab itu 3. Jadi kalau orang merasa sombong dengan predikatnya sebagai seorang mahasiswa ya wajar aja gitu, wajar tapi bukan benar. Hal yang wajar belum tentu benar, karena kita sekarang banyak sekali membenarkan hal yang wajar. Nah ini nggak benar nih, sombongnya itu nggak benar, tapi sebagai sebuah perjalanan, sebagai sebuah siklus itu hal yang wajar, bukan benar. Itu kalau menurut saya. Jadi yang pertama jangan dipenggal kata mahanya saja, tapi juga gandengkan pengertiannya dengan kata siswa, di mana siswa itu orang yang tidak memiliki pengetahuan, kasarnya orang yang sangat bodoh gitu kan. Jangan dipenggal dan jangan pernah sombong menjadi seseorang itu. Kita harus bisa, kuncinya ada di situ, jangan sombong menjadi seseorang. Dalam hal apapun itu jangan sombong, karena ketika kita sombong, kalau katanya tuh orang yang sombong itu seperti orang yang berada di atas gunung. Dimana kalau kita berada di atas gunung, melihat yang pemukiman di bawah, melihat orang di bawah, melihat pemandangan di bawah kan terlihat kecil-kecil gitu kan. Jadi orang sombong itu seperti orang yang melihat orang yang ada di atas gunung melihat ke bawah, semuanya terlihat kecil. Itu yang terjadi ketika kita sombong. Tanpa kita sadari, orang lain juga melihat kita kecil gitu. Ya kan? Kalau kita di atas gunung, kita melihat ke bawah, kita melihat orang-orang itu kan pasti akan ukurannya pasti terlihat kecil. Jangankan orang-orang, semua gedung-gedung pun akan terlihat kecil kan kalau kita di atas gunung. Begitu pula sebaliknya, orang yang berada di bawah melihat kita ke atas yang sedang di atas gunung itu juga akan terlihat kecil. Nah itu yang nggak disadari oleh orang yang sombong. Orang yang sombong akan melihat orang lain kecil tanpa disadari orang lain itu juga melihat kita kecil sebenarnya, karena kita memang tidak memiliki apa-apa. Jadi itu jangan dipenggal kata mahanya saja, tapi gandengkan juga dengan kata siswa. Jadi sehingga lengkap, artinya pemaknaannya lengkap, orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang yang sangat tidak memiliki pengetahuan. Jadi lalu apa yang akan disombongkan oleh orang yang sangat tidak memiliki pengetahuan?
Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.